Selamat sore teman-teman semuanya. Maaf ya kalau mengganggu waktu istirahatnya atau gimana. Kita pertemuan kali ini udah pertemuan ketiga bareng aku. Kita hari ini belajar tentang kimia organik. Kimia organik itu kita belajar tentang hidrokarbon dan turunan-turunannya. Jadi hidrokarbon dan turunannya itu udah banyak banget ya materinya gitu. Mungkin ada yang kelas 10 di sini atau jangan sampai ada salah kelas atau anak SMP ya, soalnya nanti takutnya nggak ngerti. Kalau buat anak kelas 10, kalau ada yang nggak ngerti tanya aja, tapi kalau emang benar-benar nggak paham lagi ya udah nggak apa-apa, soalnya materi kimia organik ini bakal dipelajarin pas kalian kelas 11 semester 1. Oke, kalau misalnya nggak cukup waktunya kita belajar ke pertemuan selanjutnya. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Kayak biasa, peraturan belajar hari ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang nggak ngerti, tinggal di unmute aja. Soalnya aku agak susah gitu lihat isi chatnya. Kalau misalnya ada yang kurang paham juga, jangan pada ribut di chat, oke? Kita belajar langsung ke materi. Nah, ini ada dari definisi hidrokarbon. Hidrokarbon tuh apa sih, Kak? Hidrokarbon itu adalah suatu komponen kimia organik yang tersusun atas atom karbon C dan atom hidrogen atau lambangnya H. Nah, hidrokarbon ini sering ada di kehidupan kita sehari-hari. Banyak tuh ya, kayak contohnya kita makan obat, itu ada hidrokarbonnya. Terus kita menggunakan payung, itu juga terbuat dari polimer yang disusun oleh struktur hidrokarbon, dan yang lain. Nah, ini ada contoh struktur kimia yang terdapat pada karoten dalam wortel dan daun hijau. Nah, ini nih ada kekhasan atom karbon. Sebelum mengenal atom karbon itu apa, jadi kita tuh harus tahu dulu nih ciri-ciri dari atom karbon. Tadi kan udah ada di soal pretestnya ya, aku tanya kalau atom karbon itu punya berapa tangan. Nah, atom karbon itu punya 4 elektron valensi. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom karbon memiliki 4 atom elektron valensi. Untuk mencapai kestabilan, atom ini membutuhkan 4 elektron lain dengan cara membentuk ikatan kovalen. Nah, cuma atom karbon ini aja yang bisa membentuk ikatan kovalen 4 buah untuk mencapai keadaan oktet. Terus ada lagi nih kekhasan atom karbon yang lain, yaitu jari-jari atom karbonnya itu relatif kecil nih. Jika dilihat di tabel periodik unsur, atom karbon berada di periode kedua. Artinya, atom karbon itu punya 2 kulit terluar, dengan demikian jari-jari atomnya juga pasti kecil. Nah, besar kecilnya jari-jari atom itu berpengaruh sama kuat atau tidaknya ikatan yang terbentuk. Terus ada kekhasan atom karbon yang lain, yaitu atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Jika ada yang masih bingung, aku agak suara dikit nih. Nah, ini kan yang pertama tadi atom karbon punya 4 elektron valensi. Nah, kalau kita lihat dari SPU atau sistem periodik unsur, atom karbon itu punya 6 atom kan ya, 6 C. Berarti kalau kita jabarin jadinya 2 dan 4. Nah, 4 inilah yang menjadi elektron valensinya nih. Jadi kayak gini nanti tuh si karbon jadi kayak gini. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu tangan dari atom karbon.
Oke, lanjut ke macam-macam hidrokarbon. Nah, macam-macam hidrokarbon itu tuh sebenarnya ada dua. Dia tuh berdasarkan susunan rantai sama berdasarkan sifat kejenuhan. Nah, pembagian dari susunan rantai ini terbagi lagi nih menjadi dua bagian, yaitu senyawa alifatik sama senyawa siklik. Senyawa alifatik itu senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari lemak atau minyak. Ciri-cirinya mempunyai rantai terbuka nih. Yang teman satu grup yang ngikutin itu siapa? Ini nggak grup. Jadi Hanya Teman-teman kalau ada pertanyaan bilang aja ya. Kalau takutnya jangan sampai bocor nih mic kalian. Nah, tadi udah alifatik nih, sekarang ke siklik. Nah, senyawa siklik itu apa sih, Kak? Senyawa siklik adalah senyawa karbon yang rantai C-nya itu melingkar dan lingkaran itu mungkin juga mengikat rantai samping. Ciri-ciri dari senyawa siklik yaitu mempunyai rantai tertutup. Terus, bentar. Nah, senyawa alifatik ini ada bagi-bagi lagi, terbagi menjadi beberapa, ada 4 itu yang masuk ke dalam senyawa alifatik, yaitu alkana, alkuna, alkena, dan alkadiena. Terus senyawa siklik juga terbagi bagian lagi nih menjadi 2, yaitu senyawa alisiklik sama aromatik. Nah, beda nih alisiklik sama alifatik ya. Terus kita ke macam-macam hidrokarbon yang berikutnya, yaitu berdasarkan sifat kejenuhannya. Sama kayak berdasarkan susunan rantai, yang berdasarkan sifat kejenuhannya ini terbagi menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon jenuh itu ciri-cirinya ada ikatan tunggal. Dan sedangkan hidrokarbon tidak jenuh itu ciri-cirinya mempunyai ikatan rangkap. Nah, hidrokarbon jenuh yang ikatan tunggal berarti ya tangannya ada satu aja gitu. Contohnya ada alkana sama sikloalkana. Terus hidrokarbon tidak jenuh itu ada contohnya yaitu alkadiena, ada alkuna, alkena, dan senyawa aromatik. Oke, teman-teman, ada yang mau nyatet atau ada yang mau SS atau lanjut nih? lanjut, Kak. Oke. Lanjut, kita masuk ke yang ini nih, senyawa hidrokarbon alifatik berdasarkan susunan rantainya. Nah, senyawa hidrokarbon alifatik itu ada banyak kan ya, tadi ada 4, ada alkana, alkena, alkuna, alkadiena. Nah, sekarang kita belajar ke alkana dulu. Alkana itu jenis hidrokarbon alifatik yang semua ikatannya tunggal. Jadi semuanya itu cuma ada satu tangan, bukan ada 2 tangan gitu. Nah, terus ada rumus empirisnya nih alkana, yaitu rumusnya CnH2n plus 2. Bentar. Ini aku tadi hilang. Nah, ini ada kayak tabel-tabel gitu ya. Contohnya nih, kalau N-nya 1.
Terus ini ada CH4. Maksudnya ini gimana? Contohnya nih, kan ini CnH2n plus 2. Kalau misalnya ini N-nya sama dengan 1, berarti Cn, C1 ya. H2 kali 1, ini 2N. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 2 nih. Berarti 4. 2 tambah 2, 4 kan. Jadi C1H4. Nah, karena sama kayak di MTK, kalau angka 1 tuh pasti apa ya, kayak kurang dianggap gitu ya. Jadi ya tetap ke CH4. Terus begitu juga ke ini nih, C2H4. Ini C2H6 ya, bukan C2H4. Nah, kalau C2H6 sama aja nih, berarti kalau C-nya itu N-nya 2. C2, terus H2 kali 2, 4, tambah 2, 6. Jadi C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, dan seterusnya. Nah, buat nama-namanya ini udah pasti harus kalian hafal gitu. C1 itu metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nah, biasanya kalau kalian di sekolah atau di bimbel-bimbel tuh hanya dikasih tahu sampai ke C10 aja nih. Nah, karena kebetulan kalian di sini belajar bareng aku kasih tahu nih nama-nama yang lebih dari N-nya itu 10, yaitu N-nya 11, yaitu namanya undekana. Ini undekana. Terus ada nih kalau N-nya 12, berarti C12 hanya 26. Namanya dodekana. Dan seterusnya kayak ini nih propana. Berarti ada lagi namanya gitu, nggak aku tulis semuanya. Karena nggak cukup waktunya dan nggak cukup tabelnya. Terus ada lagi yang terakhir N-nya 20, namanya ekosana. Nah, ini pasti kalian ada yang bingung gitu, maksudnya apa nih C, banyak banget ya. Nanti aku contohin nih. Terus kita tuh harus perlu ingat tata nama alkana. Nah, tata nama alkana pertama itu harus tentukan rantai utama atau terpanjang. Terus, habis menentukan rantai utama atau terpanjang, kita menentukan rantai terkecil dan cabangnya. Dan baru kita kasih nama dengan urutan nomor cabang, nama cabang, rantai utama dengan akhiran ana. Oke, kita langsung masuk aja ke contohnya ya. Contohnya nih, kalau etana nih. Etana. Ada yang masih ingat nggak etana itu C berapa nih? C2. Iya, C2, H. Nah, iya, pintar. Etana itu kan C2H6. Kita jabarin gambar C-nya dulu nih. Ini C-nya jumlahnya ada 2. Berarti ini C. Ini C. Nah, udah. Yang kita tahu, tangan si C itu selalu 4, kan? Nah, gimana caranya kita utak-atik nih. Si H ini, H yang ini, nah kita gabungin ke C sama ini, C ini. Kita bagi biar jumlahnya itu ada 6. Berarti kita otomatis tulis dulu kan masing-masing C, H sama CH kan. Terus kalau udah tinggal ya kita bagi aja nih 6. 6 dibagi 2 ya berarti 3 sewang kan ya. 3 dan ini 3. Nah, C ini masing-masing punya tangan baru 3 nih. CH3 ini tangannya CH3. Ini juga tangannya 3. Kita harus membutuhkan 1 tangan lagi biar mereka berdua tuh sama-sama punya 4 tangan. Caranya tinggal kasih garis aja. Nah, udah jadi mereka ini CH3, CH3. Terus lanjut nih contoh ke heksana. Heksana itu C-nya ada 6. C6H.
C6 14. Berarti ya sama aja kayak sebelumnya kita gabungin nih. Berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, biar kalian nggak bingung, ada kayak suatu tips gitu ya. Dia tuh CH3 yang ini selalu di pinggir. Selalu ditaruh di pinggir. Nah, itu udah ketetapan mutlak gitu. Bukan apa ya, karena biar nggak bingung lagi nih, C itu kan ada 4 tangan, biar nggak bingung, jadi ya otomatis kita masukin CH3 di pinggir, terus ditambah 1 tangan sini. Nah, terus kalau udah, kita masuk ke CH berikutnya. Nah, ini ada C-nya 6, terus hanya 14. Kita harus mikirin nih, hanya ini udah kita kurangin dengan 6. Udah kita kurangin 6 tuh maksudnya gimana? Ke ini nih, ini 3. Ini 3. 3 tambah 3, 6 kan ya. Berarti tinggal sisa hanya ada berapa? 14 dikurang 6. Iya, 8. Nah, ini C hanya ada 8. Kita bagi-bagi sama 4 C ini. Kita bagi dulu. H, 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 H. Nah, kita mikirin lagi nih gimana caranya 8 itu masuk ke dalam 4 bagian ini, terus harus memenuhi kaidah C itu harus selalu punya 4 tangan. Berarti ya tinggal CH2, 2, 2, 2. Iya kan tinggal 2 tambah 2, 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8. Terus kalau udah selesai, nah kita hitung lagi jumlah tangan C. Jumlah tangan C ini ada 2, terus ditambah yang sebelah sini ada 3. Terus kita mau akalin biar tambah 4, berarti kita kasih strip. Begitu juga ke sebelahnya, ini CH2. Ini hanya udah ada 2, terus ada tangannya 1, terus kita kasih akalin lagi, ini udah ada 3 tangan, kita mau kasih 4 tangan, berarti kita kasih strip. Nah, ini juga kasih strip. Oke, di sini ada yang kurang ngerti nggak? Paham, Kak. Oke, mantap. Aku kasih contoh lagi nih yang terakhir. Dekan, jangan deh, kepanjangan itu Butana. Butana. Nah, Butana itu C4, H berapa nih? 10. Iya, pinter. Nah, Butana C4H10, tinggal kita jawaban lagi. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Terus yang kayak aku bilang tadi, CH3 selalu di pinggir kiri kanan. Ini CH3, ini CH3. Nah, terus ini udah kita ambil 6. Berarti tinggal sisa ini nih, tinggal 10 dikurang 6, berarti sisa 4. Nah, berarti kita akalin aja. Berarti kalau 4 tinggal ada 2C kan di sini. Ini jadi CH2, ini CH2. Terus tinggal kasih tangan lagi deh, udah selesai. Paham kan? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut ke contoh yang lain. Aku kasih gambaran dulu, nanti kalian tebak ya, ini namanya apa. Udah nih, kalian bisa nggak tebak ini namanya apa guys? Sesuai ini nih kaidah tata nama alkana. 1 metil. Bentar, aku ini Pentana. 1 metil pentan. 2 etil pentana. Yang jawab
1 metil pentana tadi siapa nih? Coba jelasin kok bisa 1 metil pentana. Ayo, ini berapa nih namanya? 3 metil pentana. Metil pentana. Oke, kalian yang jawab 3 metil pentana itu gimana nih cara jawabnya? Ini bisa di-annotate nggak ya kalian? Bisa coret sendiri nggak gitu di sini? Kok bisa gitu? Aku mau coba, Kak. Boleh. Bentar, 2, 3, 4, 5. Sebentar. Aku ada yang kurang ini. Benar kalian. Kalau yang ini. Nah, yang baru ini berapa nih? Kita tentuin. Berapa? 3 metil heksana. Iya, pinter. Siapa namanya? Alicia, Kak. Ih, mantep. Oke, jadi benar ya jawabannya itu 3 metil heksana. Bentar, aku kasih tahu biar pada nggak bingung. Dapat dari mana? Nah, kita sesuai dengan prosedur, kita harus menentukan rantai utama atau yang terpanjang dulu nih. Coba nih kalau kita mikir-mikir, ini yang aku garis kuning ini. Ini ada jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ya. Coba kalau yang lain nih. Nah, kalau kayak gini, udah. Tuh. Nah, kalau aku warna pink ini ada berapa nih jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mana nih yang paling terpanjang? Warna pink atau warna kuning? Warna pink. Iya, pintar. Jadi yang warna pink. Terus kalau udah, bentar, aku hapus dulu warnanya. Nah, kita udah tahu, berarti kita ini dulu, warnain dulu, biar nggak bingung. Yang mana masuk ke dalam ininya. Bagiannya. Nah, ini kan udah kita jabarin. Nah, terus kita harus menentukan rantai terkecil dan cabang. Maksudnya gimana, Kak? Rantai terkecil dan cabang. Ini nih, guys, yang CH3 ini sendirian. Nah, sendirian ini nggak masuk ke dalam rantai utama. Nah, ini aku masukin ini sebagai rantai utama. Nah, dan CH3 ini masuk ke dalam cabang. Nah, kalau udah, kita kasih nama dengan urutan nomor cabang, nama cabang, rantai utama dengan akhiran ana. Maksudnya gimana? Dari ini nih kita tentuin dulu mau kasih penomorannya dari mana. Kalau kita mikir misalnya ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang aku warnain biru ini ya. Itu aneh nggak menurut kalian? Nomor 4 cabangnya ada di nomor 4. Atau cabangnya kebalik nih ada di nomor 3 harusnya. Atau di sini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana nih guys? Yang mana yang benar? 1 dari kanan atau 1 dari bawah? Bawah. Dari bawah. Iya, pintar. Jadi 1 dari bawah. Nah, terus kalau udah ya udah deh kita kasih nama aja sesuai dengan ini. Kalau C-nya 6 berarti heksana kan? Ini C6. C-nya 6 berarti heksana. Nah, kita tentuin nomor cabang. Nah, cabang ini ada di nomor 3. Terus si CH3
ini nih CH3 sebagai metana. Metana ini CH4 kan ya. Nah, kalau CH3 berarti metil. Nah, terus kalau udah ya tinggal kita kasih nama aja 3 metil heksana. Nah, kok ini nih kalian pasti ada yang nanya nih, kok bisa Kak ada strip garisnya ini? Nah, strip garis itu tuh emang ketentuan nama dari IUPAC-nya guys, dari si penemunya. Kalau si angka sama huruf itu harus dipisahkan dengan tanda strip. Oke, kalian ada yang mau ditanya atau mau lanjut ke contoh yang lain? Oke, kita lanjut ke contoh lain aja ya. Lanjut ke ini, aku kasih nama Nah, ini ada yang bisa nebak nggak? Apa namanya? Bentar guys. Halo, teman-teman ada yang tahu nggak? Ini jawabannya berapa? 2,4 metil heksana. Berapa? 3 etil 2,4 metil heksana. Kurang tepat. Udah benar tapi masih kurang tepat. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tiga etil 2,4 dimetil heksana. Iya, benar. Jawabannya itu ya, 3 etil 2,4 dimetil heksana. Ini nih 3 etil 2,4 dimetil heksana. Nah, kalau kalian bingung dapat dari mana, kita tentu ini cari yang paling terpanjang. Kita coba coret-coret dulu ke yang ini. Kita coba lurus ya, coba. Terus coba kita ke sini nih. Sini.
Nah, teman-teman, coba kalian tebak ini rantai utamanya itu yang warna ungu, hijau, atau warna biru. Iya, udah paham ya berarti. Jadi kita tentuin rantai utamanya itu yang paling panjang. Coba nih kalau warna hijau berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang hijau ada 5, terus yang warna biru ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Terus yang warna ungu nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang paling panjang itu yang rantai utamanya warna ungu. Oke, terus kalau udah kita tentuin dulu yang mana sebagai cabang. Nah, kita tentuin sebagai cabang berarti ya sisa-sisa ini nih yang kita jadiin cabang. Sisa-sisa dari rantai utama ini cabang. Nah, ini juga dan ini juga. Terus kita tinggal namain. Ini CH3, CH3-nya ada 2, berarti ini metil, dan ini ada metil. Nah, kalau metilnya ada 2, namanya dimetil. Kalau metilnya ada 3 nih, contoh di sini ada CH3. Berarti namanya trimetil. Nah, terus tinggal ini nih CH2 sama CH3. CH2, CH3 itu masuk ke dalam ini C2H6 etana. Sedangkan ini C2H5 berarti etil. Udah deh, tinggal kita kasih nama aja, namanya sesuai dengan ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih nama, ini kan ada 3 cabang ya. Kita kasih nama sesuai dengan huruf abjad. Huruf abjad antara E sama M, ya otomatis duluan si E kan ya. Berarti kita kasih nama 3 etil, terus 2, ini nih 2 yang tempat metil, koma, 4 yang tempat metil, terus kasih nama sisanya dimetil, terus kasih nama rantai heksana. Oke, di sini kalian udah paham belum? Paham, Kak. Oke, kita break dulu ya selama 5 menit. Kalian boleh mau ibadah dulu boleh, atau mau sambil makan dulu juga boleh. Oke, Kak. Oke, lanjut. Lanjut ke senyawa hidrokarbon alifatik yang lain, yaitu alkuna. Alkuna ini artinya jenis hidrokarbon yang memiliki 3 rangkap ikatan karbon. Nah, kalau bedanya alkuna sama alkena, alkena tadi 2 rangkap, kalau alkuna ini ada 3 rangkap. Gimana nih 3 rangkap? Berarti lambang ke ini C-nya ada 3. Nah, ini yang sebagai 3 rangkapnya. Sama kayak tadi, ini belum aku benerin ya, yang isi CH-CH-nya itu, baru namanya aja yang aku benerin. Ini namanya metuna, etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, dan heptuna. Terus buat tata nama alkunanya sama kayak tata nama alkana, alkil, dan alkena tadi, kayak biasa,
tentuin rantai utama atau terpanjang, terus tentuin rantai terkecil atau cabang, sama kasih nama dengan urutan, nomor cabang, nama cabang, rantai utama dengan akhiran una. Oke, aku kasih contoh lagi kayak gini. Kalau dia tuh Nah, teman-teman, ini ada yang tahu nggak apa namanya yang aku barusan buat? Ini C-nya ada 5. C5 berarti Pentuna, Pak. Pentuna. Satu pentuna. Satu pentuna. iya, 1 pentuna. Terus yang lain nih. CH3, CH2, C, C, CH3. Nah, kalau ini apa nih? Ayo. 2 Pentuna. pentuna. Iya, berarti bisa kan ya membedakan yang mana 1 pentuna dan 2 pentuna. Bisa, Kak. Oke, lanjut ke yang ini. Coba aku kasih yang ada cabangnya. Biar agak lebih menantang dikit. CH3, C, lengkap 3, C, CH3, terus di sini CH2, CH3, sini CH3. Nah, kalau yang ini apa nih? Oh iya, ini ada yang tanya ke aku dari Rizan. Kak, izin bertanya, kalau di dalam satu ikatan senyawa terdapat ikatan rangkap 2 sama ikatan rangkap 3, itu bisa atau enggak? Jawabannya bisa ya. Ada nih contohnya, tapi apa ya, aku takutnya kalian nggak ngerti gitu loh gimana cara kasih tata namanya. Ayo ditebak, ini caranya kayak biasa tadi, aku geserin dulu. Nah, ini udah aku kasih tata nama akunannya, berarti kita tentuin dulu rantai utama yang paling panjang, terus tentuin rantai terkecil atau cabang, sama kasih nama dengan urutan nomor cabang, nama cabang, rantai utama dengan akhiran una. 3,3 dimetil heksuna. Kurang tepat. Yang lain. 4 dimetil 2 heksuna. Berapa? 4,4 dimetil 4,4 dimetil 2 heksuna. Iya, pinter. Yeay, 100 buat kalian. Jadi ini namanya 4,4 dimetil 2 heksuna. Nah, aku kasih stabiloin yang paling panjang nih, ini ke bawah. Terus kalau udah kita jadiin mereka semua, sisa-sisanya kita jadiin sebagai cabang. Nah, ini cabang, ini cabang. Dan ini namanya heksuna atau rantai utama. Nah, kita kasih nomor itu dari yang paling deket si cabang si rangkap 3-nya nih. Ini kan ada di sini yang paling dekat, berarti dari sini 1,
2, jangan warna hitam deh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus udah deh kita kasih nama dan urutan nomor cabang. Nah ini nomor cabangnya kan 4 ada 2 ya, jadi 4,4. Terus CH3. CH3 itu metil, kalau ada 2 jadi dimetil. Terus kasih, oh iya yang ini apa sih namanya rangkap 3-nya. Ini rangkap 3-nya ada di nomor 2 ya, karena ini 1, ini ada 2, jadi nomor 2 heksuna. 4,4 dimetil 2 heksuna. Oke, teman-teman ada yang kurang ngerti nggak sejauh ini? Ngerti, Kak. Oke. Ivena mau diulang dari yang mana? Dapat 4,4 dari mana? Maaf bertanya. Oke, aku jelasin ulang. Jadi kita tuh pertama kali tentuin dulu nih rantai yang paling panjang. Sesuai dengan ini nih yang udah aku tulis tata nama Alkuna. Kita tentuin rantai utama atau rantai terpanjang, yaitu yang aku stabiloin yang warna biru. Nah, terus kalau udah kita menentukan rantai yang paling panjang, kita tentuin yang mana sebagai cabangnya. Nah, yang jadi cabangnya itu yang sisa-sisa dari nggak aku stabiloin warna biru nih, guys. Yaitu yang ini sama ini. Terus kalau udah menentukan cabangnya, kita kasih nomor. Nah, kita kasih nomor. Ini dari sini, dari yang si rangkap 3-nya paling terdekat atau yang paling dekat dengan nomor 1 gitu deh. Kalau dari sini kan coba nih, kalau misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya nanti rangkap 3-nya masuk ke dalam nomor 4. Nah, itu nggak boleh. Yaitu harus rangkapnya itu sebagai yang paling dekat gitu dengan nomor 1. Nah, terus jadi kita kayak gini, akalin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, terus kalau udah kita kasih nama tinggal. Nah, kita kasih nama dengan urutan nomor cabang. Nah, cabang, lihat nih, cabang ada di nomor 4 kan ya, semuanya CH3 ada di nomor 4. Ya, berarti kita kasih nama 4,4. Bukan 4 dimetil, tapi 4,4. Jadi kayak pengulangan gitu loh. Nah, terus ini dimetil. Kenapa namanya dimetil? Karena CH3 ini kan metil. Metil ada 2 nih. Kalau metilnya ada 2, kayak yang udah aku jelasin tadi, namanya dimetil. Tapi kalau metilnya ada 3, jadi trimetil. Udah paham belum? Dodi sama siapa nih? Ivana ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soal. Kalian ada yang bisa nebak nggak itu jawabannya berapa? Atau mau dicoba-coba dulu nih? Sebanyak 28 desimeter kubik suatu alkena yang berwujud gas pada STP bermasa 70 gram. ARC-nya itu 12, hanya 1. Nah, alkena itu namanya apa? Yuk, aku kasih waktu 3 menit deh. Kalau ada yang belum ngerti,
berarti nanti aku bahas. Tunggu sampai 4:23 ya. Butena, Kak. Benar, jawabannya yang C, butena. Ih, coba bisa jelasin nggak nih gimana caranya bisa dapat butena? Nyari molnya dulu, Kak. Ya, terus? Pertama tuh nyari molnya dari yang 28 dekameter itu kan sama kayak liter. Jadi dicari pakai volume 28 bagi 22,4. Nah, terus dapat molnya berapa tadi? 20. Terus dapat molnya 1,25. Terus abis dapat molnya 1,25, nyari MR-nya dari massa yang 70 gram nih. Iya, Kan pintar. kalau mau terus habis itu nyari MR-nya tuh kan mol gram per MR. Berarti kalau misalnya MR tuh gram per mol, jadi 70 bagi 1,25 dapat 56. Terus abis itu dicobain satu-satu dari mulai A, B, C tuh dicari yang kalau misalnya MR-nya tuh dijumlahin hasilnya tuh 56. Iya, sip. Udah paham berarti Alicia. Alicia kelas 12 ya? Bukan sih, Kak, udah baru jadi mahasiswa baru. Oh alah, oke deh. Oke, mungkin yang lain masih pada bingung sama penjelasan Alisa tadi. Aku kasih spill aja nih gimana. Pertama kita buat diketahuinya dulu. Nah, diketahui dari ini 28 dm pangkat 3. Berarti itu sebagai volume STP 28 dm pangkat 3. Terus ini lagi nih yang diketahui masanya 70 gram. Terus yang ditanya itu MR. Cara nyarinya berarti kita harus samain mol sama dengan mol. Maksudnya gimana? Mol ini kan bisa dicari dengan banyak cara. Kita yang sebelah kanan coba nih si massa per MR. Terus mol yang sebelah kanan itu yang udah diketahui volume STP per 22,4. Nah, ini nih yang volume STP per 22,4 di pelajaran stoikiometri yang aku jelasin kemarin. Terus, kalau udah kita tinggal masukin aja nih. Masanya udah diketahui yaitu 70 per MR. Nah, MR itu yang ditanya sama dengan volume STP 28 dibagi sama 22,4. Terus kita tinggal kali silang. Nah, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Terus didapat 28 MR sama dengan 22,4 dikali sama 70. Terus kalau kalian hitung dapat MR-nya itu 56. Nah, udah dapat nih MR-nya 56. Kita tinggal masukin ke ABCDE-nya. ABCDE, coba E itu etena. Etena yang kita tahu dia rumus
senyawanya itu C2H4. Terus propena. Propena ini C3H6. Butena ini C4H8. Terus pentena dan heksena berapa tadi ya? Kak, boleh jelasin 22,4 itu dari mana? Itu dari materi stoikiometri yang udah aku jelasin di hari Senin atau Selasa kemarin. Mentari ikut nggak atau Mentari baru gabung nih di Terjago ID hari ini? Baru gabung Kak, boleh jelasin ulang nggak? Aduh maaf ya, nggak bisa aku jelasin ulang. Soalnya hari ini tuh belajar tentang hidrokarbon dan turunannya. Seharusnya udah ikutan nih dari kemarin ke kelas kita. Terus hari ini tuh banyak banget materinya harus diselesain. Takutnya nggak cukup waktu gitu loh. Nah ini etena ya, kita etena C2H4. Kita cari MR-nya nih guys. Cari MR yang kayak udah aku jelasin kemarin. Berarti 12. Ini C-nya ada 2. HRC 12 berarti 12 dikali 2 ditambah sama 4. H-nya ada 4 dikali dengan ARH 1. Berarti 4 kali 1. Jadinya MR-nya itu 28. Nah, yang A ini nggak sesuai kan 28 sama si 56. Berarti bukan. Coba lagi kita ke butena. Butena ini 12 dikali dengan C-nya ada 4. Ditambah sama hanya ada 8. 8 dikali 1. Berarti MR-nya 12 dikali 4. 48 kan ya? 48 ditambah 8, 56. Nah, berarti jawabannya yang C, butena. Coba lagi nih ke yang B, kalau masih pada bingung. Ini C-nya ada 3, berarti 12 dikali 3, ditambah hanya ada 6, berarti 6 dikali 1. Nah, 12 dikali 3 itu 36. 36 ditambah 6 dikali 1, 6. 36 ditambah 6 berarti 42. Nah, 42 ini nggak sesuai sama MR yang udah kita cari. Berarti yang B juga salah. Nah, kalau kita udah dapet yang C, ya udah tinggal lingkarin aja. Nggak usah kita ribet-ribet mau cari yang bagian lain. Iya benar, cepetan pakai rumus CNH2N sama dengan 54. Tapi takutnya nih di sini ada yang masih kelas 10 atau baru nonton ya. Takutnya masih nggak ngerti gitu. Oke, di sini masih ada yang kurang paham nggak? Yuk teman-teman, paham atau enggak? Kalau paham, kita lanjut. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Nah, kita masuk ke senyawa... kok gini? Beda deh. Ke senyawa hidrokarbon siklik. Nah, senyawa hidrokarbon siklik itu artinya senyawa karbon yang rantai C-nya itu melingkar dan lingkaran itu mungkin juga mengikat rantai samping. Pasti masih bingung, aku udah bagi-bagi nih. Nah, senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik ya itu artinya senyawa karbon alifatik yang membentuk rantai karbon tertutup. Senyawa alisiklik kayak yang udah aku jelasin di awal-awal, dia itu terbagi menjadi 2. Ada namanya sikloalkana sama sikloalkena. Ingat, alkana, alkena. Ya otomatis udah beda kan ya. Nah, sikloalkana ini CnH2n. Ini kenapa Kak enggak CnH2n plus 2? Karena ini ada kata-kata siklo guys, siklo.
Kalau tadi kan alkana aja nih, berarti CnH2n plus 2. Nah, kalau ini ada siklonya berarti CnH2n. Nah, ini ada contohnya C3H6. Rumus strukturnya gimana nih? Aku gambarin. Rumus strukturnya kayak membentuk segitiga gitu. Bentar. Nggak rapi. Terus ini tinggal dikasih C, ini C, ini C. Terus di sini CH2, di sini CH2. Di atas juga sama CH2. Paskannya jadi C-nya ada 3, terus total H-nya ada 2 ditambah 2, 4, ditambah 2, 6. Nah, namanya siklopropana. Terus ada lagi C4H8, dia berbentuk kotak. Nah, ini CH2, terus di sini CH2, semuanya juga sama, CH2 dan ini CH2. Kalau kalian tanya, Kak, itu kenapa ya bisa berbentuk-bentuk itu? Ya namanya aja siklo. Siklo tuh rantainya tertutup. Nah, ini kayak menutup gitu loh. Kayak ini menutup satu sama lain, bukan terbuka kayak tadi. Nah, C4H8 itu namanya siklobutana. Terus ada lagi C5H10, itu kayak membentuk suatu pentagon. Kayak gini. Nah, ini C, ini C, ini C, ini C, ini C. Terus sama kayak tadi, ini C5H10. Ini ada 5, berarti 10-nya kita bagi ke 5. Berarti sama-sama CH2, 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 dan CH2. Teman-teman ada yang tahu nggak nama dari C5H10 apa? Kalau C4H8, Pentana. iya pinter. Namanya sikopentana. Terus ada lagi. Nah, ini contoh dari sikloalkana ya, guys. Sekarang ke sikloalkena. Sikloalkena itu artinya alkena dengan rantai tertutup. Ini rumus molekulnya CnH2n-2. Ini ada C3H4. Sama kayak tadi, ini C3H6, ini C3H4. Berarti bentuknya sama aja, segitiga. Tapi bedanya ini ada rantai 2-nya. Nah, rangkap 2-nya gitu loh. Karena ya udah namanya alkena. Alkena berarti rangkap 2. Tinggal ini nih. Ini C, ini C, ini C. Ini CH2, CH2, rangkap 2, dan CH2. Terus C4H6 sama aja, dia rangkap 2 juga. Bentuk kotak. Nah, di sini. Bebas sih mau di mana dia tuh rangkap 2-nya, tapi aku pengen aja di paling kanan. Ini C, ini C, ini C, ini C. CH2, 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 dan CH2. C5H8 juga sama. Gini, 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 gini. C, 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 C. Tapi ada rangkap 2-nya. Nah, ini ada C3H4. Kalian tahu nggak nama senyawanya apa? Siklopropena. Iya, pintar. Oke, kita lanjut. Ke senyawa aromatik. Nah, senyawa aromatik
itu senyawa hidrokarbon yang diperoleh dari ekstrak tumbuhan yang menghasilkan bau harum. Biasanya senyawa aromatik itu bentuknya kayak benzena, kayak gini. Ini. Dan ada bulatnya di sini. Ya, tinggal C. Tinggal H3, inci H3, CH3, CH3, dan CH3. Ini CH, benar. Nah, senyawa aromatik atau benzena akan kita pelajari nanti di bulan September, guys. Oke. Kalian mau break dulu lagi atau mau lanjut lagi? Lanjut aja, Kak. Lanjut aja, Kak. Oke, kita masuk ke derivat alkana nih. Derivat alkana itu maksudnya turunan dari si alkana. Derivat alkana ini nih ada macam-macamnya. Udah aku singkat biar mempermudah penghafalan kalian. Itu ada namanya alet, adek, dan aster. Maksud alet itu apa? Alet, Al, ini bagian dari alkohol. Alkohol ini sebagai nama IUPAC atau nama yang udah distandarisasi di internasional. Terus et ini sebagai ether. Nah, ini pasti kalian ada yang nanya, ini kenapa ada alkanol dan alkoksi alkana. Nah, nama mereka berdua itu nama trivial atau nama dagang. Maksudnya gimana? Ini biasa dipakai di kehidupan kita sehari-hari, kayak ada di obat, atau ada di cairan pengepel atau pembersih lantai, atau ada di yang lainnya gitu loh. Nah, ini alet ini, ingat aja rumus strukturnya atau rumus nyawanya itu CnH2n+2, sama kayak alkana tadi. Terus ingat juga kalau alkohol. Alkohol itu selalu cabangnya gitu ya sebagai OH. Terus ether juga O. Nah, terus ada lagi ke adek. Adek di sini AD-nya ini sebagai aldehida atau alkanal. Beda ya, alkanol, alkanal. Alkanal ini nama trivial atau nama dagang dengan ciri-cirinya itu punya cabang CHO. Terus ini keton. Nah, ini sebenarnya atke gitu ya, tapi aneh gitu atke, jadi atketon. Nah, terus ini nama trivialnya sebagai alkanon. Dengan ciri-ciri dia tuh punya CO. Nah, beda sama kayak alet tadi, ada ini yang mereka berdua, aldehida sama keton, itu punya rumus CnH2nO. Jadi selalu ada O di pinggir ini. Terus ke macam-macam derivat atau turunan alkana yang lain, yaitu aster. AS ini sebagai asam karboksilat. Pasti kalian udah sering dengar asam karboksilat itu selalu diciri-cirikan dengan COOH. Terus ter ini sebagai ester. Nah, ester nama trivial atau nama dagangnya yaitu alkil alkanoat. Dengan ciri-ciri cabangnya itu sebagai COO. Terus dari si aster ini punya rumus nyawanya nih CnH2nO2. Yang ini tadi CnH2nO dan ini CnH2nO2. Oke, lanjut masuk ke alkohol nih. Alkohol itu tata nama IUPAC-nya mengganti akhiran A pada alkana jadi ol. Contohnya kayak etana. Etana jadi etanol. Terus butana jadi butanol gitu. Terus kalau tata nama trivial sama aja. Kayak dia ROH. R ini sebagai alkil. OH ini sebagai alkohol. Nah, ini ada nih contoh nama C2H5OH.
Ada yang tahu nggak? C2H5OH itu apa guys? Nama IUPAC-nya deh. Ingat aja C2H5. C2H5 apa ya? Etanol. Iya, pinter. Terus nama trivialnya ada yang tahu nggak? Nama trivialnya ini nih dari si C2H5. C2H5 itu etil kan ya? Ini alkil berarti etil. Terus OH, alkohol. Udah deh gitu aja, etil alkohol. Nah, alkohol sama kayak etana, etil, kok etana etil sih? Maksudnya alkana, alkil, alkena, alkuna itu punya tata nama penamaan juga. Ini nih tata nama penamaannya itu menentukan rantai induk atau rantai C yang terpanjang. Nah, tapi rantai C yang terpanjang itu tuh juga mengandung gugus OH atau gugus alkohol, gugus yang ini. Terus memberi nomor rantai induk dimulai dari ujung atom C yang paling dekat sama gugus, dan urutan penulisan namanya tuh ini nomor cabang, kayak tadi ya, nomor cabang, nama cabang, terus nomor atom C yang mengikat OH, dan nama alkanol. Oke, lanjut ke jenis-jenis alkohol. Nah, jenis-jenis alkohol itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Kita bahas yang pertama, alkohol primer. Alkohol primer itu punya rumusnya itu CH2OH. Terus alkohol primer ini cuma mengikat satu jenis atom karbon. Contohnya, bentar. Kayak gini. Bisa ya? Baru bisa. Ini CH3, CH2OH. Terus ini nih, ada cabang CH3. Nah, yang masuk ke dalam alkohol primer itu yang ini nih. Nah, CH2 si OH ini hanya mengikat satu atom, yaitu si CH2. Nah, dari penamaan, kalian ada bisa nggak? Ini gimana cara namainya? Yuk, ayo, ada yang tahu nggak namanya apa? Metil-butano. Kurang tepat. Oke, kita tentuin dulu dari yang rantai terpanjang yang mengandung gugus OH. Ini nih paling panjang yang lurus. Metil-butano. Kurang tepat. Terus kalau udah kita jadiin semuanya ini sebagai 3-metil etanol. Kurang tepat. Ini kita kasih dari sini, dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Nah, ini 2 metil. Kenapa 2 metil? Karena cabangnya ada di nomor 2. Jadi 2 metil
Terus jangan lupa guys, ini ada si OH. OH paling awal, OH atau alkohol, berarti 1. Nah, ini ada 3 ya. 3 tuh propana. Kalau propana ditambahin dengan alkohol, jadi Propanol. propanol. Udah deh, namanya 2-metil, 1 propanol. Paham kan? Lanjut. Paham nggak? Ke jenis alkohol yang lain, yaitu alkohol sekunder. Alkohol sekunder itu punya rumus umum CHOH. Nah, kalau alkohol primer itu hanya mengikat 1 jenis atom, tapi alkohol sekunder itu mengikat 2 jenis atom karbon. Dengan pengecualian bahwa OH-nya ini atau gugus alkohol itu nggak boleh diletakkan sebagai cabang, dan OH-nya ini nggak boleh diletakkan di nomor 1. Biar pada nggak bingung, aku kasih contoh lagi. Oh ya bentar, aku lupa ini kasih. CH3. Nah, ini nih maksud dari alkohol sekunder. Alkohol sekunder dia si OH ini mengikat si CH dan juga mengikat si CH3. Ya gitu. Saya enggak mengikat si ini CH3 ini. Bukan yang sebelah. Nah, dari sini kalian ada yang bisa tebak lagi nggak berapa namanya? Dua 2,3 dimetil butanol. 1 butanol. 2,3 dimetil. Ini gimana nih maksudnya 2,3 dimetil? 3 metil, 2 butanol. Nah, pinter. Jadi benar jawabannya itu yang itu ya. 3 metil, 2 butanol. Kita tentuin dulu yang rantai terpanjang itu yang lurus ini. Nah, terus kita kasih penamaan atau kasih nomor dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Terus 2 ini jadi si cabang, kebalik-balik. Satu, 2, 3, 4. Nah, CH3 ini sebagai cabang di nomor 3, jadi dia sendirian. Ya, CH3 yang aku buletin, dia ini bukan sebagai cabang, guys. Bukan. Dia itu sebagai rantai utama. Terus, butanol atau OH. Nah, ini butana dari C-nya 4. Butana ditambah alkohol jadi butanol. Jadi namanya 3 metil, 2 butanol. Oke, lanjut ke jenis alkohol yang lain, yaitu alkohol tersier. Alkohol tersier ini punya rumus COH. Terus alkohol tersier ini mengikat 3 jenis atom karbon. Kalau tadi 2, si sekunder, terus si primer itu 1 jenis. Nah, sama kayak yang si sekunder tadi, OH-nya itu nggak boleh diletakkan sebagai cabang dan nggak boleh diletakkan di nomor 1. Biar nggak bingung, aku kasih contoh lagi. Contohnya CH3, 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 dan ini OH. Nah, apa nih namanya? 2 metil, 2 propanol. Iya, pinter.
Jadi namanya 2-metil 2-propanol. Ini ya paling 1, 2, 3. Kebetulan si CH3 sama OH itu ada di satu cabang yang sama, jadi namanya 2-metil, terus 2, karena ada 3, jadi propana ditambah alkohol jadi propanol. Oke, nah ini nih ada contoh soal. Berdasarkan nama IUPAC, mana di bawah yang termasuk ke dalam alkohol tersier? Ingat, alkohol tersier yang baru kita bahas. Alkohol tersier itu mengikat 3 jenis atom, terus punya rumus COH yang kayak gini nih. Mana nih menurut kalian jawabannya? Kalian bisa coret-coret nggak di sini? Gak apa-apa kalau kalian ada yang mau coret-coret gitu, kayak nomor 1 gimana rumus struktur kimianya. Caranya itu kalian klik yang di atas kan yang ada yang aku screen sharing, terus yang lihat view annotate. Terus kalian bisa coret nggak di situ? Ini jawabannya yang 4, hanya 4. Yang ini yang lainnya salah. Ini 2-metil 2-propanol. Udah deh. Ini 2-metil 2-propanol. Ini butanol. Coba yang nomor 1. Nomor 1 itu 2-metil N-pentanol. Pentana. Pentana C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 2-metil di sini CH3. Ini CH3, CH2, 3, 4, salah. Ini CH, itu 2, 3, 4. Ini CH2, CH2, CH3. Nah, ini nomor 1. 2-metil N-pentanol. Di sini nih contoh si N-pentanol OH. Nah, OH ini mengikat hanya 1 ya. Ya kan? Si CH. Berarti nomor 1 ini salah. Terus, cari lagi nih yang nomor 3 coba. 2-butanol. Berarti C-nya ada 4. Ini C-nya ada 4, C3, CH, CH3, 2-butanol. Berarti di sini OH. Ini CH2. Nah, ini OH-nya juga bukan karena si alkohol hanya mengikat 1 atom. Berarti nomor 3 salah. Begitu juga yang ini. Coba nomor 4. Nomor 4 di sini aja deh. 2-metil 2-butanol. Kayak tadi CH3, CH2, CH3. Nah, ini CH3 dan ini OH. Jadi jawabannya yang nomor 4. Pak nomor 3 itu alkoholnya bukan mengikat 2 karbon. Enggak ya. Ini nomor 3 hanya mengikat si CH ini aja. Bukan mengikat CH3 juga. Pak, N-pentanol maksudnya gimana? Maksudnya gini nih, N itu
terserah kalian mau taruh di mana, mau taruh di nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5, atau nomor 1.000.000, atau nomor 1 miliar, atau mau nomor berapa lagi nih, itu bebas. Kayak namanya N-pentanol. Maksudnya tuh kayak nggak terikat gitu loh, dia mau di nomor berapa. Kalau yang nomor 2 gimana ya, Kak? Sama kayak nomor 2 ini nih. Ini sama kayak nomor 3. 3 metil, 3 butanol. Coba nih kalian, Ayu bisa nggak coret-coret nih di sininya, di PPT-nya. 3 metil, 3 butanol. Gambarin gimana struktur senyawanya. Kak, itu OH dari mana? Kan ini lagi ngebahas alkohol. Masa ini lagi ngebahas ether sih? Makanya namanya ada OH. Kak, nomor 2 kenapa salah ya? Aduh, gimana ya? Aku mau coret tapi nggak bisa. Ya udah deh. Nih, kalian bisa nggak coret? Berapa tadi? 3 metil, 3 butanol. Nih, kalian coret sendiri nih. Oh iya, ini tuh 3 metil 2 butanol ya. Teman-teman yang lagi buka suara, siapa ya mau bicara atau gimana nih? Nah, ini ternyata ada kesalahan guys. 3 metil, 2 butanol. Si OH ini hanya mengikat 1. Oke, lanjut ya. Ke reaksi senyawa alkohol. Senyawa alkohol, dia itu banyak banget bisa bereaksi dengan apa aja. Yaitu ada reaksi oksidasi, terus reaksi dengan Na atau natrium, terus reaksi dengan fosfotrifluorida atau PCl3, dan reaksi dengan asam sulfat. Oke, kita ke yang pertama, reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini yang perlu kalian ingat. Kalau ini nih, alkohol primer. Bentar. Oh ya, aku lupa tulis. Kalau dia tuh alkohol primer.
Bentar. Alkohol primer dioksidasi menjadi alkanal, terus kalau dioksidasi lagi menjadi asam alkanoat. Terus kalau alkohol sekunder itu kalau kita oksidasi menjadi alkanon. Terus kalau alkohol tersier itu tidak bisa dioksidasi. Contohnya nih, aku kasih contoh. Contoh 1 alkohol, 2 metil, 1 butanol. Bentar. Ini contoh 2 metil, 1 butanol. Kalau kita oksidasi menjadi ini alkanal, berarti 2 metil butanal. Terus kalau kita oksidasi lagi menjadi asam 2 metil ini kan butanal, terus ini ada noat, berarti 2 metil butanoat. Nah, kalau kalian minta Kak gambarin dong strukturnya, kalian bisa gambarin sendiri ya. Oke. Terus ada lagi nih, ada reaksi dengan Na atau natrium. Senyawa, maksudnya apa? Reaksi dengan natrium, si alkohol ini nih bereaksi dengan logam natrium. Contohnya nih, ada 2ROH ditambah 2Na menjadi 2RONa ditambah H2 atau air. R ini maksudnya apa? R ini maksudnya alkil ya. Kalau buat contohnya kayak yang ini, itu kalian bisa searching di Google-nya. Oke, lanjut ke ini. Reaksi senyawa alkohol yang lain, yaitu reaksi dengan fosfotriklorida atau PCl3. Maksudnya gimana? Maksudnya itu semua alkohol itu bereaksi dengan logam PCl3. Contohnya itu ada 3ROH ditambah PCl3 menjadi 3RCl ditambah H3PO4. Terus ada reaksi alkohol yang lain, yaitu reaksi dengan asam sulfat. Nah, reaksi dengan asam sulfat ini banyak banget dalam keadaan-keadaan gitu. Nah, ini pada suhu sekitar 130 derajat Celcius. Kalau si alkohol ini suhu segitu ya, terjadi penggabungan 2 molekul alkohol menjadi eter. Contohnya 2ROH terus dioksid dengan H2SO4 menjadi ROR ditambah H2O. Nah, terus ada keadaan yang kedua, yaitu pada suhu sekitar 180 derajat Celcius, si alkohol ini terjadi eliminasi air, membentuk suatu alkena. Contohnya kayak ini, ada CH3, CH2OH. Ketika bertemu dengan asam sulfat atau H2SO4 menjadi alkena CH2, rangkap 2, CH2 plus H2O. Oke, terima kasih teman-teman udah join kelas ini. Kalau ada pertanyaan bisa ke WA aku yang itu ya, atau ke IG aku juga boleh. Tapi kalau bisa kalian nanyanya itu sesuai atau selinjur dengan yang udah pernah aku jelasin gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada materi yang belum aku jelasin,
takutnya aku kurang bisa menguasai, nanti nggak bisa ngajarin ke kalian. Terus terima kasih juga buat media partner yang ada di bawah ini, kepada Anak Edukasi, terus Believe in Youth, Sustain the Nation, Sejuta Cita, Jewels, ini Matematika, dan lain-lain, karena dari media partner itulah kita bisa belajar pada hari ini. Terus buat teman-teman, jangan lupa buat diisi link pretestnya yang aku kirim ke grup tele tadi siang ya. Jangan lupa diisi teman-teman, soalnya masih dikit.